Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Beni Hutahayan, STMM, Ibu Kartika, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dea Anindita Hani. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas F dengan NIM 2450302071111116. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur organisasi, yang dimana menjadi salah satu materi pada mata kuliah pengantar studi organisasi dan menjadi topik yang akan saya jelaskan. Pertama, kita ke pembahasan terlebih dahulu. Apa sih struktur organisasi itu? Yang pertama adalah struktur. Struktur adalah istilah yang merujuk pada bagaimana sesuatu disusun. Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem yang terorganisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam susunan, bagan, atau garis hierarki yang berisi deskripsi dari masing-masing bagan atau departemen yang ada di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi juga membantu seseorang dalam menentukan hierarki kepemimpinan dan aliran informasi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis. Struktur memiliki 6 jenis yang dikenal dalam sebuah perusahaan, di mana setiap jenis memiliki bagan dan dengan hierarki yang berbeda. Yang pertama, ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi ini biasanya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biaya operasional yang akan dikeluarkan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Selanjutnya, ada struktur organisasi fungsional. Jenis struktur ini merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan di mana pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing dari manajemen. Selanjutnya yang ketiga ada struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Yang keempat, ada struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu dengan beberapa staf. Yang kelima ada struktur organisasi matriks, yaitu struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Yang keenam atau yang terakhir, struktur organisasi komite atau proyek. Jenis struktur terakhir yang lazim digunakan oleh perusahaan yaitu setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Setelah ke jenis-jenis, selanjutnya kita beralih ke fungsi dari struktur organisasi. Fungsi dalam struktur organisasi dimaksudkan untuk menjalankan organisasi sesuai dengan kewajiban dan jabatan masing-masing. Berikut yang merupakan fungsi dari struktur organisasi. Yang pertama, yaitu fungsi untuk kejelasan dalam hubungan. Jadi bukan seseorang aja yang butuh kejelasan dalam hubungan, struktur organisasi juga butuh. Yaitu pada saat menjalankan tugasnya,
masing-masing anggota yang ada pada suatu organisasi disusun secara jelas. Hal itu bertujuan agar pada proses menjalankan tugas saling menguntungkan antar sesama anggota. Yang kedua yaitu fungsi kejelasan dalam melakukan tanggung jawab, yaitu untuk menghindari terjadinya suatu masalah seperti tumpang tindih dalam kekuasaan atau pemenang atau ketidakadilan gitu ya. Yang ketiga ada kejelasan dalam kedudukan. Struktur organisasi yang menjelaskan mengenai bagaimana suatu kedudukan pada masing-masing anggota yang ada pada suatu perusahaan melalui bagan organisasi. Dan yang terakhir, keempat, ada pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya organisasi ini memberikan fungsi yang penting agar pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dalam perusahaan kepada tim atau staf mereka bisa berjalan dengan sesuai. Struktur organisasi tak lepas dari yang namanya jabatan. Jadi jabatan itu sangat penting di dalam struktur organisasi tersebut. Jabatan dalam struktur organisasi menerangkan mengenai peran atau posisi yang dipegang atau diduduki oleh seseorang. Berikut beberapa jabatan umum dalam struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan, yaitu yang memimpin segala macam urusan dalam suatu perusahaan tersebut atau dalam struktur organisasi tersebut. Yang kedua ada manajemen pertama, yang ketiga ada manajemen menengah, dan yang keempat ada staf pendukung. Struktur pada organisasi mengambil peran yang sangat penting dalam internal organisasi. Dengan adanya struktur sendiri, memiliki manfaat yang baik untuk organisasi. Beberapa contoh manfaatnya seperti pertama, membantu pengelolaan organisasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang kedua, terfokusnya anggota pada tujuan organisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas. Keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota. Dan yang kelima, membantu adaptasi dalam perubahan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil atau kita ambil secara garis besar, struktur organisasi adalah komponen penting dalam studi organisasi yang membahas tentang bagaimana sebuah organisasi diatur dan bagaimana peran dan tanggung jawab diberikan di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang struktur organisasi pada hari ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa tersalurkan dengan baik dan bisa diterima dengan baik juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama saya menyampaikan materi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.